Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Iksan. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 SD Negeri Darangdan, Kabupaten Sumedang. Izinkan saya untuk menyampaikan intisari filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak dapat kita pisahkan. Pendidikan merupakan proses mendewasakan seseorang menjadi manusia cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pengajaran merupakan upaya untuk menyampaikan pembelajaran dengan cara transfer knowledge atau mentransfer ilmu kepada peserta didik. Perlu kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara memaknai pendidikan dan pengajaran merupakan aktivitas sepanjang hayat. Kepada siapakah kita memberikan pengajaran? Tentunya kepada anak-anak kita, anak-anak generasi masa depan. Setiap anak yang terlahir memiliki kodratnya masing-masing atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap anak memiliki kemampuan, karakter, maupun budi pekerti yang berbeda-beda. Karena itu merupakan kodrat alam yang harus kita tuntun sepanjang hayat sesuai dengan kodrat zaman. Artinya, anak harus kita tuntun pada pendidikan masa kini sesuai dengan perkembangan zamannya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, anak yang terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, ibarat garis yang terputus-putus. Sehingga kita sebagai pendidik bertugas untuk menuntun dan menebalkan garis-garis samar-samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kita sebagai pendidik harus mencurahkan segala tenaga dan pikiran kita untuk menggali seluruh potensi peserta didik, menuntun, menguatkan, dan menjaga dari pengaruh negatif. Tentunya pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, media sosial yang semakin hari semakin merajalela. Disinilah peran seorang guru harus mampu memfilter, menyaring penggunaan medsos yang negatif. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa anak bebas memilih sumber belajar dengan gaya belajarnya masing-masing. Tapi kita harus tetap mengarahkan anak agar mereka tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita sebagai seorang pendidik harus memahami situasi dan kondisi anak-anak yang berada di sekolah. Tentunya anak-anak yang berada di kelas memiliki karakteristik yang unik, memiliki kemampuan, sikap, maupun budi pekerti yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus mampu berdiferensiasi melihat sebuah perbedaan, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu mendidik mereka sepanjang hayat. Ada beberapa praktik yang baik yang saya akan lakukan setelah saya memahami filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa sesungguhnya pendidikan itu milik anak. Anak merdeka apabila anak mendapatkan sebuah pengajaran dan pendidikan dari guru sepanjang hayat. Praktik-praktik baik itu adalah seringkali salah memaknai apa itu arti belajar. Yang pertama adalah pengajar bukan lagi yang mengendalikan proses pembelajaran, tetapi anaklah yang harus berperan aktif agar anak mampu merasakan bukan menyelesaikan. Yang kedua, belajar itu ujian. Artinya kalau ujian menjadi tujuan akhir, maka setelah ujian anak merasa tidak usah belajar lagi. Padahal tantangan hidup masih banyak, belajarlah sepanjang hayat. Yang ketiga adalah pengajar adalah yang menilai anak. Pengajar mendominasi melakukan penilaian kepada anak. Mengingat hal ini, anak akan kehilangan keberanian dan kepercayaan dirinya ketika tidak diberikan kesempatan untuk menilai teman sejawatnya dan gurunya. Maka dari itu, semua berperan aktif dalam proses penilaian. Kesimpulannya adalah bahwa pendidikan berpihak kepada anak,
pendidikan dan pengajaran harus memerdekakan anak, karena anak terlahir untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sepanjang hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.